Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Willy Palupi dengan NIM 177221079 dari kelas B mata kuliah Perancangan Aplikasi Perpustakaan. Baik, jadi sebelum saya lanjut untuk mengerjakan soal-soal yang ada, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kalimat di awal video ini. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu untuk mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Baik, langsung saja saya menuju terkait penugasan soal-soal dari video yang ada. Buatlah sebuah video yang menjelaskan terkait kode pemrograman PHP, entry ubah hapus data, tampilan perubahan website, dan juga perubahan database dari fungsi-fungsi pada soal. Baik, langkah pertama saya akan mengaktifkan exam terlebih dahulu. Klik start pada MySQL dan juga Apache. Oke, selanjutnya klik admin pada MySQL dan juga Apache-nya. Oke, pada dashboard ini ubah dengan kata situs. Oke. Ini telah masuk pada bagian web dari situs. Selain itu pada localhost PHP MyAdmin tadi akan menuju pada database situs yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang ada pada database situs yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan langsung membuka file PHP dari situs yang sudah ada sebelumnya, yaitu di local disk C, pilih exam, pilih htdocs, kemudian pilih situs. Oke, pilih proses. Baik, ini merupakan file-file PHP-nya yang berisi dengan sintaks-sintaks. Saya akan pilih terkait dengan entry data buku. Akan saya buka dua kali. Buka dengan edit with notepad plus. Oke, ini merupakan sintaks-sintaks PHP yang ada, entry data buku. Oke, langsung saja saya mengerjakan soal nomor 1, yaitu entry data buku. Entry data buku. Oke, pada entry data buku ini kita diharuskan login terlebih dahulu. Kenapa harus login terlebih dahulu? Karena pada kode PHP ini terdapat dengan kalimat session start, include UPHP, koneksi PHP, dan if set session, echo session, hingga dan juga kalimat ini, PHP else, dengan kalimat echo, maaf Anda harus login terlebih dahulu. Sehingga pada sebelum kita entry data buku, maka kita diharuskan login karena entry data buku telah dikunci sebelumnya dengan kode PHP ini. Maka langsung saja kita login. Klik username yang telah dibuat sebelumnya. Oke, langsung entry data buku. Oke. Jadi masukkan data buku sesuai dengan identitas yang ada pada buku yang dipilih. Saya beri kode buku TA020 dengan judul Pengelolaan Perpustakaan oleh pengarang Ibrahim Bafado. Dengan subjek perpustakaan. Oke, kota terbit Jakarta, dengan call number 022. Oke, akan saya simpan. Oke, entry buku telah berhasil. Kita lihat hasilnya pada monitoring data buku. Apakah kode buku 020 dengan judul pengelolaan perpustakaan sekolah telah berhasil tersimpan setelah di entry? Ya, telah tersimpan, yaitu kode TA020 pengelolaan perpustakaan oleh Ibrahim Bafadol telah tersimpan. Oke. Setelah itu akan saya lihat perubahannya pada bagian localhost atau database. Pilih buku,
kita lihat pada bagian terakhir, karena pada database ini data yang dimasukkan akan masuk pada bagian yang terakhir. Oke, telah masuk pengelolaan perpustakaan sekolah dengan kode buku TA020 oleh Ibrahim Bafadol. Telah berhasil. Selanjutnya saya akan mengerjakan terkait dengan soal nomor 2, yaitu edit data buku. Langsung saya menuju ke website yang tadi. Oke, pada buku yang baru saja saya masukkan, yaitu kode buku TA020, akan saya edit. Pada judul saya beri huruf A agar di monitoring nanti bisa tampil pada bagian depan. Selanjutnya pada subjek perpustakaan saya ganti dengan subjek informasi. Selanjutnya pada kode buku TA020 akan saya ganti dengan TA021. Oke, akan saya simpan. Apakah perubahannya tersimpan? Baik, tampil paling atas dengan judul A, pengelolaan perpustakaan sekolah oleh Ibrahim Bafadol, dengan kode buku yang berubah juga, yaitu TA021. Subjeknya juga telah berubah, yaitu informasi. Kita lihat perubahannya pada localhost, apakah dia berubah juga? Baik, setelah di edit, berubah kodenya menjadi TA021 dengan judul penambahan A, pengelolaan perpustakaan, dan juga subjek yang berubah, yaitu informasi. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu hapus data buku. Saya kembali ke website tadi. Buku dengan judul A, pengelolaan perpustakaan sekolah, akan saya hapus. Klik delete. Baik, buku sudah tidak ada, koleksi telah terhapus. Oke, saya akan lihat perubahannya pada localhost, apakah terhapus juga. Saya refresh terlebih dahulu. Baik, pada bagian terakhir, buku dengan kode TA021 yang baru saja saya masukkan telah hilang. Oke, berarti telah berhasil dihapus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kode PHP dari entry buku, edit buku, dan juga monitoring buku. Ketiga dari kode file ini saling berhubungan, di mana pada tangkap variabel ini merupakan hal yang harus ada dan juga saling berhubungan. Apabila pada kode buku ini beda dengan yang ada di sini, maka akan tidak bisa untuk menangkap variabel yang ada. Selanjutnya pada bagian ini merupakan isi yang ada pada form atau isi tabel yang ada pada website tersebut hingga bawah. Saya kembali ke website, entry data anggota. Oke, saya masukkan kode anggota. Masukkan kode 0010 dengan nama anggota, nama saya sendiri, nomor telepon, oke, alamat yaitu dengan gender sekalian. Oke, saya klik simpan. Apakah data telah tersimpan? Maka kita cek di monitoring data anggota. Baik, kode yang telah baru saja kita masukkan dengan kode buku kode anggota 0010 dengan nama anggota Indah Widi Palupi telah masuk. Oke, apakah pada database-nya juga telah berubah? Kita lihat. Oke, dengan kode anggota 0010 dengan nama Indah Widi Palupi telah masuk juga. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 5 terkait dengan edit anggota. Balik ke website, langsung saja kita edit Indah Widi Palupi, kita pilih edit. Oke, nama Palupi akan saya hapus, tinggal Indah Widi dengan alamat Mojo Gubeng. Selanjutnya kodenya akan saya rubah menjadi 0020. Saya klik simpan. Apakah tersimpan? Ya, telah berubah. Indah Widi namanya telah berubah. Kemudian alamatnya juga berubah menjadi Mojo Gubeng saja dengan kode 020. Selanjutnya pada localhost, pada
database apakah berubah juga? Saya refresh terlebih dahulu. Oke, telah berubah juga. Dengan kode yang berubah, nama juga berubah dan juga alamat juga berubah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengerjakan terkait dengan hapus anggota. Langsung ke website Indawidi, kode 0020 saya hapus, delete. Oke, telah hilang. Selanjutnya pada localhost akan saya refresh apakah hilang juga. Oke, kode 0020 dengan nama Indawidi telah berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kode dari PHP-nya, entry anggota. Jadi sama seperti pada entry buku, ini merupakan kode dari tangkap variabel, di mana pada bagian depan ini harus sama dengan apa yang ada di sini dan juga harus sesuai dengan yang akan dimasukkan nanti, agar ketika ditampilkan maka hasilnya akan sesuai dan keluar gitu. Yang ada pada tangkap variabel ini juga harus sesuai dengan apa yang ada pada edit anggota dan juga dengan monitoring anggota, karena ini merupakan satu kesatuan gitu. Sedangkan pada bagian ini merupakan terkait dengan form yang ada, jadi yang akan ditampilkan pada bagian depan di bawah entry anggota, yaitu kode anggota, nama, dan juga seterusnya. Saya akan mengerjakan soal nomor 7, yaitu terkait dengan transaksi peminjaman. Langsung saja pergi ke website, pilih peminjaman. Oke, saya akan memasukkan kode anggota 0008, input kode buku dengan kode buku TA010. Oke, saya klik simpan. Baik, nama Marsanda telah berhasil meminjam buku TA010, yaitu akuntansi pengantar, dengan judul buku akuntansi pengantar 1. Saya lihat pada localhost atau database, saya klik peminjaman. Baik, apakah Marsanda dengan kode anggota 0080 telah berhasil meminjam dengan kode buku TA010 pada pukul sekarang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada file PHP peminjaman, kode peminjaman. Oke, jadi kode yang berbeda pada peminjaman ini yaitu terdapat case 1 sesuai dengan request. Pada case 1 ini terkait dengan yang ditampilkan yaitu kode anggota yang dimasukkan, yaitu. Sedangkan pada K2 terkait dengan kode buku yang dimasukkan, yaitu dia meminjam buku apa, di mana hal tersebut telah akan tertampil pada bagian ini, pada bagian I, di mana kode anggota merupakan K1 dan input buku merupakan K2. Baik, untuk soal nomor 1 dengan NIM ganjil, yaitu diminta pada buku tamu di entry berdasarkan kode anggota untuk menampilkan semua kunjungan hari ini saja disertai kode, nama, dan juga waktu. Langsung saja kita ke website yang ada. Ini merupakan tampilan pengunjung dari beberapa hari yang ada. Selanjutnya akan kita tampilkan untuk hari ini saja, sehingga kita rubah kode yang ada pada buku tamu. Kita tambahkan nlab dari tabel buku tamu, untuk waktu kedatangan, dari kode untuk hari ini saja, tampilan hari ini saja. Oke, saya save, kemudian kita lihat hasilnya. Baik, ini merupakan hasil tampilan pengunjung yang datang pada hari ini saja, yaitu tanggal 23. Baik, untuk soal nomor 2, laporan jumlah kunjungan tiap hari menampilkan tanggal dan jumlah kunjungan. Maka kita buat dahulu submenunya, yaitu pada index, dropdown 4. Ubah menjadi data kunjungan. Sesuaikan menjadi data kunjungan semua. Lanjutnya pada case ini buat juga menjadi data kunjungan. Oke, simpan. Kemudian pada proses yang ada di htdoc tadi, copy data peminjaman dan ubah rename menjadi data kunjungan.
simpan, kemudian buka, dan sesuaikan menjadi data kunjungan semuanya. Untuk select ini akan saya hapus karena kode yang dimasukkan akan berbeda, karena kita hanya akan menampilkan jumlah pengunjung pada semua hari-hari tertentu. Oke, ini akan saya sesuaikan menjadi kunjungan. Ini tidak perlu karena kita hanya akan menampilkan hari, tanggal kunjungan, dan juga jumlah pengunjung. Sesuaikan kembali. Ini hapus, sesuaikan dengan yang ada di atasnya. Cukup 3 saja. Oke, saya simpan, kemudian akan saya masukkan kode untuk menampilkan jumlah pengunjung pada hari-hari kedatangannya. Select jam, hitung jumpa, yaitu untuk menampilkan semua dengan bintang. Dari tanggal buku tamu dengan group by date untuk agar tanggal-tanggalnya dapat sesuai. Oke, saya simpan. Kita cek hasilnya. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Oke, ini merupakan hasil dari tiap tanggal dan berapa jumlah pengunjung yang datang. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal bonus, yaitu pembuatan akses kontrol atau perlu login sebelum menggunakan untuk data buku, anggota, dan juga peminjaman. Pada data buku saya, dalam entry telah ada akses loginnya, karena pada pertemuan sebelumnya sudah diajarkan, yaitu menambahkan session start, if, is, set, dan echo. Pada bagian atas dan pada bagian bawah ditambahkan PHP else echo ini. Akan saya masukkan pada entry anggota. Ikut yang ini dihapus karena sudah ada yang di atas. Kemudian pada bagian bawah akan saya tambahkan ini. Oke, kalimat ini dapat dirubah sesuai yang kita inginkan ya. Saya save. Oke. Kemudian untuk peminjaman saya masukkan juga. Oke, saya save. Saya lihat hasilnya melalui web lain. Ketik localhost situs, enter. Oke. Saya menambahkan pada anggota dan juga peminjaman, entry data anggota. Oke, berhasil. Anda harus login dahulu, dan pada peminjaman perlu login juga. Oke. Baik, sekian video penugasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.